Oke Mas Bro, ketemu lagi dengan si Bejo di sini. Nah, ini ada Mas Bejo. Nah, kan itu Mas Bejo. Jadi ada gini deh. Sekarang kita akan membahas mengenai elastisasi dan bekas, terutama materinya mengenai bekas spring. Oh, spring. Mas Bro, bekas tuh gimana sih Mas Bro? Nah, gini Mas Bro. Tadi yang namanya bekas tuh gini loh. Tuh, kan ini bekas nih. Oh, misal saya punya bekas dengan panjang mula-mula L0. Maka kalau bekasnya ini tak kasih beban, oh, maka dia akan mulur. Dia akan mulur. Benar ya? Mulurnya sejauh delta L. Nah, maka menurut hukum Hooke, loh kan gitu, hukum Hooke yang sudah kita tulis di atas, kalau gaya balik bekas itu kan dikalikan delta L atau delta X-nya. Ya wis biar enak, ini kita ganti dengan X. Nah, kan itu, biar enak kita ganti X. Nah, ini adalah X0. Nah, kan gitu. Berarti perubahan. Kenapa kok kayak gini? Mas, berarti kalau F-nya itu adalah gaya beratnya. Oh. Jadi boleh juga F-nya itu kamu ganti berat atau massa dikalikan gravitasi. Ini kan itu. Tapi gini deh. Ini ada tanda negatif. Nah, ada tanda negatif. Maksudnya kayak tanda negatif gimana? Jadi gini, kalau kamu narik bekas ke sana dengan gaya 100 Newton, berarti seakan-akan si bekas ini pengen balik ke sana. Dengan gaya juga 100 Newton. No, ini loh tanda negatif tuh itu. Nah, maka kalau hukum Hooke itu menjelaskan mengenai gaya balik bekas. Nah, kan ya. Nah, udah, cuman ini aja. FK kali delta X. No, kan gitu aja. Mas, kalau energi potensial bekas, energi potensial bekas. Energi potensial bekas. Kalau energi potensial bekas itu hanya ini nih, setengah K dikalikan delta E kuadrat. Atau energi potensialnya itu setengah K, kok setengah K? Nah, K-nya diganti. Setengah dikalikan F dikalikan delta X. Kok bisa Mas Bro ini F? Kan delta X-nya kuadrat. Berarti delta X kali delta X. K kali delta X itu kan F. Masih sisa delta X1. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti kalau misalkan gini loh, misalkan gini. Saya punya bekas nih, saya punya bekas. Terus tak kasih beban, masanya M. Kalau panjang mula-mulanya itu adalah 20 cm. Ternyata setelah dikasih beban, beban panjangnya itu menjadi 22 cm jika konstanta bekasnya itu adalah 200 Newton per meter, maka massa bebannya ini sama dengan berapa? Contohnya gitu. Nah, kalau kamu mengerjakan, jadi gini, kalau F K kali delta X. Mas, kok M-nya nggak usah dipakai? Nggak apa-apa. Nah, F-nya kan M kali G. Berarti tinggal massa kali gravitasi. K kali delta X. M kali 10, konstantanya 200, delta X-nya selisihnya. Selisihnya kan 2. 2 kali 10 min 2. Coret ini hilang. 2 kali 2, 4. Nah, berarti masanya 4 dibagi 10 alias 0,4 apa ini? Kilogram. Itu contohnya kalau soal mengenai bekas yang biasa. Ya, kan gitu. Bisa dipahami ya. Jadi yang penting di dalam yang namanya hukum Hooke atau di dalam yang namanya bekas, di dalam yang namanya bekas, maka yang paling penting itu adalah hukum Hooke dan energi potensial bekas. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kita ganti yang kedua. Kalau yang kedua gimana, Mas? Nah, kalau yang kedua itu nanti gini deh, ada yang namanya susunan bekas. Susunan bekas. Nah, kan itu Mas, motong katanya jangan dikacauin. Susunan bekas. Nah, bukan susunan bekas. Nah, kan gitu. Jadi gini, kalau susunan bekas itu nanti ada dua. Satu, dia itu namanya susunan seri. Jadi kalau susunan seri, bekasnya tuh disusun kayak gini loh. Dung 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 dung. Nah, kan gitu. Itu namanya susunan seri. Ini K1, ini K2. Nah, Mas, berarti yang penting di dalam susunan seri gimana? Satu. Bekas totalnya itu pakainya seper-seper. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya bekas yang disusun seri.
Tuh, kan gitu. Itu yang penting kamu tahu dulu. Kamu tahu dulu. Yang kedua, kalau bekas disusun seri, yang penting itu adalah apa? Perubahan panjang totalnya. No, kan itu sama aja perubahan panjang 1 tambah perubahan panjang 2. Berarti delta X totalnya itu sama saja dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah dan seterusnya. Tapi beda dengan gayanya. Kalau gaya total itu sama dengan gaya yang diterima bekas 1 sama dengan gaya yang diterima bekas 2 sama dengan dan lain sebagainya. Jadi gini contoh, saya punya example soal nih. Saya punya example soal buat lo semuanya. Saya punya bekas. Nah, ini bekas. Nah, gitu ya. Ditarik misalkan dengan gayanya itu adalah 100 Newton. Benar ya? Jika konstanta 1 itu adalah 600 nih. Atau konstanta 2-nya itu adalah 300. Kan itu satuannya Newton per meter. Newton per meter. Mas, berarti kalau saya disuruh mencari bekas total, susunan total gimana? Ya berarti 1 per 1 per. Berarti 1 per K1, K seri sama dengan 1 per 600 ditambah 1 per 300. Tuh, disamakan ke angka 600. Berarti 1 tambah 2. Nah, berarti 3 per 600. Berarti K serinya sama dengan 600 dibagi 3 alias 200 Newton per meter. Tuh, ini jawabannya. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Mas, kalau saya mau membuktikan, misalkan perubahan panjang totalnya gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau perubahan panjang total itu K kali delta X. F-nya 100, K-nya adalah totalnya 200. Dikalikan delta X. Coret, hilang. Berarti delta X-nya sama dengan setengah atau 0,5. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti perubahan panjang total ini 0,5. Mas, kalau saya mencari perubahan panjang masing-masing, pakai warna beda. Perubahan panjang masing-masing. Bisa. Berarti gini kalau perubahan panjang masing-masing. Karena kalau seri kan F yang diterima ini dan ini sama ya. Berarti kamu pakainya gini, F K kali delta X 1. Berarti ini K1, ini F1. Karena sama berarti 100, K1-nya 600 kali delta X. Coret, ini hilang berarti delta X1-nya adalah 1 per 6. Nah, ngerti ya? Loh Mas, berarti kalau misalkan saya mencari perubahan panjang yang kedua ya berarti F2. K kali delta X2. Berarti 100 sama dengan 300 kali delta X2. Coret, hilang. Berarti delta X2 sama dengan 1 per 3. Maka kalau kamu mau mencari perubahan panjang totalnya, berarti gini, ini yang di sini delta X total. Kan itu ya, berarti ini tambah ini. Kan gitu. Ngerti maksudnya? Satunya 1/6 meter, satunya adalah 1/3 meter. Wah, berarti kalau kita tambahkan, berarti 1/6 ditambah 1 per 3. Samakan ke angka 6. 1 tambah 2. Tuh, kan gitu. Berarti 3 per 6. Maka delta X totalnya adalah 1/2 meter. Tuh, sama dengan ini. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini membuktikan bahwasanya kalau yang namanya bekas disusun seri, maka kalau kamu narik gaya 100, sama saja ini menerima tarikan 100, ini menerima tarikan 100. Kan gitu. Makanya kalau bekas disusun seri, narik itu semakin enteng. Beda kalau bekas disusun paralel. Ini bekas disusun paralel. Yuk yang kedua. Kalau yang kedua, bekas disusun paralel. Kalau disusun paralel itu gini. Nah, kan gitu. Jika ini K1, ini K2. Maka yang penting juga ada 3. Maka konstanta paralel total itu K1 ditambah dengan K2 ditambah dan seterusnya. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya kayak gitu. Itu kalau bekas disusun paralel. Berarti konstanta totalnya dijumlahin. Kalau ini 600, ini 300, berarti totalnya jadi 900. Misalkan gitu. Makanya kalau di gym atau di tempat kamu misalkan mau olahraga, misalkan senam kayak di gym.
atau tempatnya Om ini apa namanya yang binaraga itu loh. Siapa itu? Aderai. Nah, gymnya Aderai kan ada itu yang modelnya sistemnya pegas tuh loh. Ada 3 pegasnya, loh kan ditarik, bener ya? Pegasnya kan disusun paralel, makanya kalau narik harus dengan tenaga yang lebih berat. Nah kan gitu. Mas, kalau pegas disusun paralel, maka nanti ciri-ciri yang kedua gimana? Ciri-ciri yang kedua perubahan panjangnya ini dan ini sama. Oh, ciri-cirinya gitu. Berarti perubahan panjangnya sama. Maka delta X total itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan dan seterusnya. Berarti walaupun konstantanya beda tapi perubahan panjangnya sama. Makanya pegasnya nanti jatuhnya nggak miring. Nah kalau yang C, maka gaya totalnya itu adalah gaya 1 ditambah gaya 2 ditambah gaya 3 dan seterusnya. Tuh, itu kalau pegas disusun paralel. Bedanya kan itu. Kalau yang seri tadi kan delta X-nya ditambah, F-nya sama. Tapi kalau paralel, delta X-nya sama, F-nya yang ditambah. Ngerti ya? Nah, berarti kalau pegas disusun paralel itu sama saja gayanya itu dibagi-bagi. No, tapi kalau pegas disusun seri, perubahan panjangnya yang dibagi-bagi. Oke, ini contoh, ini contoh. Misalkan saya punya X sample gini deh. Saya punya X sample ini. Nah, pegas disusun paralel. Shred. Nah, misalkan ini K1, ini K2. Oh, kejauhan K1 keterangannya. Nah, ini K1 deh. Jika misalkan K1-nya itu adalah 600 Newton per meter, K2-nya itu adalah 300 Newton per meter. Terus kemudian ditarik dengan gayanya 90 Newton. Bener ya? Wah, maka nanti gimana? Kalau disusun paralel, maka konstanta totalnya itu adalah K1 tambah K2. 600 tambah 300 sama dengan berapa? 900 Newton per meter. Tuh, kan gitu. Mas, kalau saya mau mencari perubahan panjang total, delta X-nya sama dengan berapa? Ya gampang. Kalau F itu adalah K kali delta X. 90 sama dengan 900 kali delta X. Delta X-nya, coret ini hilang. 9 bagi 90, 0,1 meter. Nah, tapi kalau misalkan kamu pengen mencari delta X masing-masing, ini delta X1 berapa, delta X2 berapa, kan itu. Nah, maka nanti bisa. Loh, caranya gimana? Caranya gini, kalau yang namanya delta X-nya ini kan sama. Oh, Mas, kalau saya mau mencari delta X1 dan delta X2, lihat ciri-cirinya. Oh, sama. Oh, ya sudah. Berarti nanti delta X1 0,1 meter, delta X2 sama dengan 0,1 meter. Tapi kalau misalkan kamu pengen nyari lain, misalkan gaya yang di sini berapa, gaya yang di sini berapa, ayo gampang. Maka nanti kalau pengen mencari F1, ya berarti K1 kali delta X1. Nah, K1-nya kan tadi 600. Delta X1 0,1. Coret hilang. Berarti F1-nya 60 Newton. Beda dengan F2, berarti K2 kali delta X2. K2-nya itu adalah berapa? 300. Delta X yang kedua 0,1. Oh, berarti F2-nya 30 Newton. Berarti dari contoh soal ini kamu punya kesimpulan bahwasanya kalau misalkan nanti ada 90 Newton di sini, maka yang pegasnya gede menerima distribusi gaya lebih besar dibandingkan yang pegasnya kecil. F1 menerima distribusi gaya, kalau tak tulis, F1 menerima distribusi gaya 60 Newton, F2 menerima distribusi gaya 30 Newton, sehingga totalnya 90. Nah, berarti yang kamu pahami ciri-cirinya. Pegas paralel ABC, yang tadi pegas seri juga ABC. Oke? Nah, kan itu ya, semoga ini bermanfaat buat lo semuanya memahami masalah mengenai pegas. Nah, kan itu memahami masalah mengenai pegas, sehingga materi pegas seri dan paralel kalau misalkan soalnya itu atau macam-macam, lo semuanya sudah mangstap dan sudah bisa. Kalau masih belum bisa juga diulangi lagi videonya, karena dengan kamu mengulang-ulang itu nanti akan lama-lama akan bisa.
Oke Mas Bro, nah ini untuk yang selanjutnya kalau di dalam bekas. Nah ini kalau di dalam bekas loh ya. Ini yang ketiga, nah ini yang ketiga. Ini kita belajar mengenai periode. Oh, periode. Loh, kalau Mas kalau mau mencari periode dari mana? Nah, gini. Kalau kamu pengen tahu langsung yang namanya periode itu adalah 2pi akar M per K. Tuh, kan gitu. Tuh periode itu 2pi akar M per K. Tapi kalau misalkan kamu mau mencari frekuensi, misalkan, nah dibalik. Karena F itu kan 1/T, bener ya? Berarti frekuensi itu adalah 1/2pi akar K per M. Itu kalau pada pegas. Tapi kalau periode pada bandul atau ayunan sederhana, maka periode itu 2pi akar L per G. Nah, berarti kalau frekuensi tinggal dibalik. 1/2pi akar G per L. Tuh, itu contohnya seperti begono. Jadi, jangan sampai lo nanti nggak ngerti apa-apa. Nah, kan gitu. Oke ya, bisa dipahami buat lo semuanya. Mas, kalau misalkan saya mau mencari periode misalkan, nah itu dari mana sih? Nah, jadi gini, kamu kan tahu nih, nah, kalau mencari periode yang namanya K itu kan M omega kuadrat. Loh, kalau K, M, loh, omega itu kan diganti. Nah, 2pi per T, loh, dikuadratkan. Berarti nanti gini, pindahin ke sana ya, berarti T kuadrat sama dengan M per K. Nah, ini adalah 4pi kuadrat. Nah, berarti periodenya itu adalah apa? 2pi di akar M per K. Oh, kan gitu tuh. Itu contohnya kayak gitu. Berarti kamu punya kesimpulan. Biasanya kalau periode nanti perbandingan. Atau kamu hafalan. Titik 2 bibinya montok. Atau titik 2 bibinya langsing. No, kan gitu. Nah, maka nanti periode dengan massa itu sebanding. Periode dengan konstanta berbanding terbalik. Sama periode dengan panjang tali sebanding dengan gravitasi berbanding terbalik. Nah, oke, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami mengenai elastisitas bekas masih ditambah dengan periode.